Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi materi kami yang berjudul Klasifikasi dan Karakteristik Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Fahrul Rozi SPD MPD. Namun, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faila Sufia dengan NIM akhir 067 dan rekan saya Iva Haryani dengan NIM akhir 085, Zamrotun Mauludia dengan NIM akhir 088, Sofiatul Karimah dengan NIM akhir 099, Beva Damai Revolusi dengan NIM akhir 101, dan Diah Lailatul Rohmah dengan NIM akhir 103. Adapun pokok bahasan pada materi kali ini yang pertama, klasifikasi jenis media pembelajaran, karakteristik media pembelajaran, dan teknik penggunaan media pembelajaran. Baik, untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis media pembelajaran berdasarkan persepsi indera. Di dalam materi media pembelajaran berdasarkan persepsi indera ini dibagi menjadi beberapa jenis lagi. Yang pertama, yakni media audio. Media audio merupakan media pembelajaran yang menggunakan pendengaran dan sebagai sarana penyampainya dia menggunakan suara saja. Adapun fungsi media audio yakni untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan yang berhubungan dengan aspek keterampilan pendengaran seperti pemusatan dan mempertahankan perhatian, mengikuti pengarahan, melatih daya analisis, menentukan arti dan konteks, memilah informasi dan gagasan, merangkum, mengingat kembali, serta menggali informasi. Contoh media audio yakni yang pertama radio. Radio ini adalah penyampai informasi yang melalui gelombang elektromagnetik, di mana penyiar nantinya akan menyampaikan informasi melalui mikrofon yang kemudian akan diolah dan akan dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik tadi. Nah, yang kedua yakni rekaman suara dan piringan hitam. Materi yang selanjutnya yaitu media visual. Media visual adalah suatu media pembelajaran yang dalam penggunaannya menggunakan indera penglihatan sebagai suatu perantara untuk menyampaikan materi. Nah, media visual ini terbagi menjadi dua. Ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Untuk yang 2 dimensi itu hanya memiliki ukuran panjang, lebar, dan hanya bisa dilihat melalui media datar saja. Contohnya yaitu media grafis. Nah, media grafis ini merupakan suatu media yang disajikan dalam bentuk titik, gambar, ataupun visual lainnya yang tujuannya untuk menyampaikan ide atau gagasan dan juga bisa data ataupun suatu kejadian. Nah, media grafis ini merupakan media mudah yang sangat paling sering digunakan dalam pembelajaran karena pembuatannya itu bisa sesederhana mungkin. Misalnya menggunakan spidol dan juga papan tulis, ataupun juga bisa menggunakan aplikasi teknologi yang lain seperti aplikasi yang berbasis komputer ataupun juga smartphone. Sedangkan untuk yang 3 dimensi itu tidak hanya bisa dilihat saja, namun juga bisa disentuh secara nyata. Nah, di media 3 dimensi ini bisa berupa makhluk hidup ataupun makhluk mati. Misalnya seperti globe, peta timbul, market, hewan, ataupun tumbuhan. Materi yang selanjutnya yaitu media audiovisual. Nah, media audiovisual ini merupakan gabungan dari media audio dan juga media visual. Nah, media audiovisual ini menggunakan indera penglihatan dan juga indera pendengaran sebagai perantara untuk menyampaikan suatu materi. Nah, contohnya itu seperti video, film, maupun televisi. Nah, media audiovisual ini juga terbagi menjadi 2, ada yang murni dan ada yang tidak murni. Jika yang murni itu merupakan media yang dalam unsur gambar ataupun suaranya itu berasal dari satu sumber, misalnya video dokumenter. Kemudian yang tidak murni itu unsur dan gambar suaranya
medianya itu tidak murni, seperti misalnya slide presentasi yang diberikan suara tambahan dalam penyampaian media pembelajarannya. Klasifikasi jenis media pembelajaran yang keempat, yakni media teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui percetakan mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak antara lain teks, grafik, foto, dan representasi fotografik. Kemudian, jenis media pembelajaran yang terakhir yakni media teknologi komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Berbagai aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pembelajaran umumnya dikenal sebagai computer assisted instruction. Aplikasi tersebut apabila dilihat dari cara penyampaian dan tujuan yang ingin dicapai meliputi tutorial, penyajian materi secara bertahap, drill and practice, latihan untuk membuat siswa menguasai materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian, permainan dan simulasi. Latihan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan siswa yang baru dipelajari, yang berbasis data atau merupakan sumber yang dapat membantu siswa dalam menambah informasi dan pengetahuannya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran dapat dilihat dari segi kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan media audio. Kelebihannya yang pertama yaitu biaya cenderung lebih murah. Kemudian yang kedua yaitu materi dapat diputar secara berulang. Kemudian yang ketiga yaitu dapat memancing stimulus pendengaran peserta didik. Sedangkan kekurangan dari media audio ini yang pertama yaitu bersifat abstrak. Kemudian yang kedua hanya dapat dipahami dengan kata-kata. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat digunakan oleh tunarungu. Kemudian yang kedua yaitu media visual. Kelebihan dari media visual yang pertama yaitu mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan pengetahuan peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu menarik minat belajar peserta didik. Dan yang keempat yaitu mudah dalam digunakan. Sedangkan kekurangan dari media visual yang pertama yaitu sedikit rumit dalam proses pembuatannya. Kemudian yang kedua yaitu hanya berwujud gambar dan tulisan. Karakteristik media yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual ini memiliki karakteristik berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Berdasarkan kelebihannya, media ini yang pertama tidak terbatas waktu. Maksud dari tidak terbatas waktu, media ini dapat digunakan kapanpun dan dimanapun kita berada ataupun siswa berada, sehingga akan memahami dari segi materi yang terdapat pada media tersebut. Yang kedua, media ini lebih praktis dan menarik. Maksud dari menarik yaitu menarik minat belajar siswa karena dalam media ini terdapat dua unsur. Yang pertama unsur gambar dan yang kedua unsur audio. Sehingga siswa akan lebih mudah menyerap materi yang disampaikan dalam sebuah media tersebut. Yang ketiga, media ini cenderung lebih murah dibandingkan media yang lainnya. Dan yang keempat, media ini membutuhkan waktu yang cukup singkat sehingga dapat diputar secara berulang-ulang akan materi-materi yang terdapat pada media audiovisual ini.
Sedangkan kekurangan dari media audiovisual ini yang pertama, jika media ini diputar secara cepat akan mengakibatkan siswa tidak paham akan sebuah materi yang tersampaikan dalam media tersebut. Yang kedua, untuk media film bingkai suara, media ini membutuhkan ruangan khusus untuk menampilkannya. Yang ketiga, untuk media televisi, media ini tidak bisa dibawa kemana-mana karena media ini hanya terdapat pada tempat-tempat tertentu. Yang keempat, membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam pembuatan media ini, karena media ini cenderung lebih rumit dibandingkan media audio maupun media visual, karena media ini merupakan gabungan dari media audio dan media visual. Yang kelima, berorientasi atau berpusat kepada guru. Maksud dari berpusat pada guru yaitu pendidikan yang secara konvensional seluruh kegiatan pembelajarannya dikendalikan oleh guru tersebut, sehingga gurulah yang menjelaskan dalam media ini. Karakteristik media yang keempat yaitu media teknologi cetak. Media teknologi cetak memiliki karakteristik antara lain yang pertama, teks dibaca dengan menyeluruh karena teks ini dapat membuat siswa paham akan materi yang tersampaikan pada media cetak ini. Yang kedua, adanya komunikasi satu arah dan reseptif. Komunikasi satu arah ini yaitu komunikasi antar siswa dengan materi yang telah dibaca pada media cetak tersebut. Yang ketiga, yaitu tampilannya menetap. Yang keempat, berkembang tergantung prinsip pada materi bahasan. Jadi, perkembangan media cetak ini tergantung pada pokok bahasan dalam media tersebut. Jadi, media ini hanya beberapa saja yang terkandung dalam sebuah pokok bahasan. Dan yang kelima, berpusat pada siswa. Di sini siswalah yang cenderung aktif dan cenderung belajar secara individual, sedangkan guru ataupun pengajar hanya berperan sebagai fasilitator. Karakteristik media yang kelima yaitu media teknologi komputer. Media teknologi komputer ini memiliki karakteristik antara lain yang pertama, dapat digunakan secara acak. Yang kedua, dapat digunakan sesuai keinginan siswa ataupun pembuat media ini. Yang ketiga, ditampilkan dalam gaya abstrak ataupun tidak terfokus pada gaya tersendiri atau dapat dinyatakan dalam bentuk simbol maupun grafik. Dan yang keempat, menggunakan prinsip kognitif. Dan yang kelima, berpusat pada siswa yang melibatkan keaktifan siswa yang tinggi. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai teknik penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, ada media pembelajaran konvensional. Media belajar konvensional bisa disebut juga sebagai media mengajar. Penggunaan media mengajar lebih banyak berpusat kepada guru. Media lebih banyak menggunakan untuk memperjelas suatu materi yang disampaikan guru kepada siswanya. Sifat dari media ini yaitu tidak membangun proses diskusi ataupun dialog. Dan yang kedua yaitu media pembelajaran partisipasif. Media pembelajaran partisipasif adalah alat yang dirancang untuk membantu peserta belajar menguraikan realita kehidupannya. Jadi, media lebih banyak digunakan untuk peserta, bukan alat bantu fasilitator ataupun guru. Fasilitator membantu menyampaikan media yang dapat mempermudah pembelajaran peserta didiknya. Pembelajaran partisipasif sebenarnya mengutamakan penggunaan media lokal yang dikembangkan oleh peserta belajar atau peserta didik sendiri untuk meningkatkan keefektifan proses pembelajarannya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.